yang tetap setia untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita bertemu kembali untuk merenungkan firman-Nya untuk Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan untuk tanggal 7 Agustus tahun 2022. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Saudaraku, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan beri untuk kami kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu, untuk menguatkan hati dan iman kami, sehingga kami bisa mengaku bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dari atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Maka Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu melalui media ini. Kiranya ya Tuhan, melalui firman-Mu yang hari ini kami renungkan, kami semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-9 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Mari kita baca kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 37 sampai ayat yang ke-42, demikian isinya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema Yesus berkuasa atas setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita semua. Shalom, salam damai sejahtera. Kiranya kesehatan, semangat, dan sukacita tetap menyertai kita oleh karena Tuhan memberikan kita kesempatan merenungkan firman-Nya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, kami mau bertanya kepada kita. Adakah dari kita yang punya pengalaman di mana anak atau orang yang sangat kita sayangi sakit? Adakah dari kita yang pernah punya pengalaman di mana anak atau orang yang sangat kita sayangi sakit parah tentunya? Kalau ada, tentu ketika ada orang yang sangat kita kasihi sakit, kita pasti akan berusaha keras untuk mengobatinya. Betul ya? Kita pasti akan berusaha sekali supaya dia segera sembuh. Ada satu pengalaman nyata dari seorang jemaat yang sangat aktif dalam pelayanan gereja. Beliau menceritakan masa lalunya ketika suami terkasih sakit parah, tidak bisa berjalan, semakin hari semakin kurus dan lemah. Ketika itu ia sudah bawa ke rumah sakit mana saja, tetapi penyakitnya pun tak kunjung diketahui. Jangankan obat, penyakitnya pun tidak diketahui.
Lalu oleh karena kasihnya kepada sang suami, ia tidak tega melihat sang suami semakin hari semakin menderita. Maka ia pun tergoda oleh bujukan dan saran keluarga untuk berobat ke seorang dukun. Akhirnya mereka ke dukun untuk bertanya, ini suaminya sakit apa? Kenapa di rumah sakit tidak diketahui penyakitnya, tapi dia semakin hari semakin kurus dan lemah. Ia berobat ke dukun, namun setelah beberapa kali berobat tidak juga sembuh. Pindah lagi ke dukun yang lain, pindah ke dukun yang lain. Begitu berulang-ulang sampai bahkan tidak terkira berapa dukun yang sudah ia kunjungi untuk meminta obat. Namun apa yang terjadi? Suaminya semakin hari semakin melemah, kakinya semakin kecil, matanya semakin melotot, dan ketika malam hari dia menjerit kesakitan, sama sekali tidak bisa tidur. Maka akhirnya pun dia menyerah. Dia tidak lagi membawa suami kemana-mana untuk berobat. Dia hanya berlutut, berdoa, berserah kepada Tuhan agar suaminya tidak menderita lagi. Dalam setiap doanya dia menyerahkan suaminya kepada Tuhan, dan doanya selalu diujungi dengan kalimat, jadilah kehendak-Mu Tuhan, amin. Begitulah yang ia lakukan setiap hari. Dia hanya berdoa, menunggu ajal menjemput sang suami tercinta. Namun ternyata apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin hari sang suami terlihat semakin sehat. Penyakitnya seolah hilang entah kemana, tak berbekas. Dan sampai hari ini sang suami masih hidup. Dan orang tersebut telah menjadi pelayan Tuhan atau yang disebut diaken di tengah-tengah gereja GBKP ini. Dia menjadi seorang diaken yang tulus dalam melayani Tuhan. Dan pengalaman ini ia jadikan jadi kesaksian yang hidup. Tanpa malu-malu dia bercerita, menceritakan bagaimana Tuhan berkuasa dalam hidupnya, bagaimana dia pernah bimbang akan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari kita yang pernah punya pengalaman yang serupa, di mana orang yang sangat kita kasihi sakit, secara manusiawi kita tentu ingin sekali berusaha untuk kesembuhannya. Ya. Segala cara pasti kita akan tempuh juga. Namun yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah ada dari kita yang juga pernah berobat ke dukun karena kita sudah tidak tahu lagi cara yang tepat untuk kesembuhan orang yang kita kasihi? Kalau pernah, maka pertanyaan berikutnya, sejauh mana iman kita ini memimpin kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala penyakit? Mari kita renungkan, sejauh apa kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala penyakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini berbicara tentang bagaimana seorang ayah yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya satu-satunya. Dalam perikop ini, sebelum peristiwa Yesus menyembuhkan anak tersebut, penulis kitab Lukas ini menunjukkan bahwa sebelumnya Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Ia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus tengah berdoa, raut wajah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang yang berbicara dengan dia, yaitu Elia dan Musa. Dan awan menaungi ketiga-tiganya. Sampai kemudian terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Itu latar belakang dari nats renungan kita. Yang kemudian keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, seperti biasanya banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus.
Dimulai dari pasal yang keempat, sudah banyak orang yang mengikut Yesus karena Yesus melakukan mujizat dan mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa. Ya. Banyak orang yang takjub melihat Yesus dan mengikut Dia. Intinya Tuhan Yesus sudah cukup dikenal ketika itu. Maka tidak heran ketika di dalam perikop kita ini diceritakan bahwa banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus. Ayat 37. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sekarang ini ada orang yang berbondong-bondong, ya, ada orang ramai-ramai, tentunya yang kita bayangkan apa? Kalau ada orang berbondong-bondong yang sedang beramai-ramai, kalau bukan karena menantikan pembagian sembako atau sumbangan-sumbangan, bisa jadi itu karena demonstrasi. Ya. Tapi ketika itu, dalam kitab Lukas ini, banyak orang berkumpul beramai-ramai itu karena mengikut Yesus. Lalu tiba-tiba dari antara orang banyak itu ada yang berseru. Dia meminta kepada Yesus untuk menengok anaknya. Anaknya satu-satunya yang ketika itu sedang sakit. Sakitnya sakit apa? Kita baca di ayat 39 bahwa ternyata dia dirasuki roh yang membuat dia berteriak, lalu tubuhnya digoncang-goncang sehingga mulutnya berbusa. Sudah bisa dipastikan itu adalah roh jahat. Maka anaknya yang dirasuki roh jahat itu membuat tubuh anak itu menjadi tersiksa. Orang tersebut bukan tidak pernah berusaha untuk anaknya disembuhkan. Karena dilihat dari ayat 40 dia berkata, aku telah meminta kepada murid-muridmu. Berarti dia sudah mendatangi murid-murid Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Sang murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat itu dari tubuh anaknya. Sehingga kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-41, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Nampaknya Tuhan Yesus marah, ya. Nampaknya Tuhan Yesus marah. Dia menyebut murid-muridnya itu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Karena kalau mereka percaya, beriman, mereka pasti mampu mengusir roh di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengecam mereka. Oleh karena imannya tidak teguh, maka mereka tidak mampu mengusir roh. Sehingga Tuhan berkata, angkatan yang tidak percaya, yang tidak beriman. Selain itu, kalimat ini juga hendak mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberi isyarat. Ia tidak akan selama-lamanya bersama dengan murid-murid. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Artinya Tuhan Yesus tidak akan selamanya tinggal bersama murid-murid. Apalagi kalau kita hubungkan peristiwa berikutnya, beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus akan mati, disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Artinya tidak akan terus bersama dengan murid-murid di dunia dalam wujud manusia. Lalu setelah itu Tuhan Yesus pun meminta supaya anak yang sakit, yang dirasuki roh jahat itu dibawa kepadanya. Ayat 41 bagian B. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Bisa jadi ini semacam perlawanan dari si roh jahat, ya, dari si setan terhadap Yesus. Dia hendak melawan. Atau bisa jadi pula bahwa ini adalah tanda bahwa setan itu gentar, ketakutan berada di dekat Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau baca dari terjemahan bahasa Karo, Alkitab terjemahan bahasa Karo, dikatakan bahwa sanga anak ibaban dahi Yesus, gir-gir ia dengan dampes kena bana. Gir-gir artinya gemetar. Itu tanda bahwa seseorang itu sedang sangat-sangat ketakutan. Maka bisa dipastikan roh jahat itu yang berada di dalam diri si anak sedang sangat ketakutan kepada Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan Yesus pun menegur roh jahat itu dengan keras sehingga anak itu pun sembuh. Penderitaannya berakhir oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana perasaan sang bapak ya, si ayah anak ini tadi. Karena anaknya satu-satunya yang tadinya sakit, tak kunjung sembuh, sekali saja dihadapkan kepada Tuhan Yesus, dia langsung sembuh. Dia langsung kembali seperti sedia kala. Sungguh sebuah kenyataan yang membawa sukacita. Lalu apakah pesan yang penting untuk menguatkan iman kita yang bisa kita ambil dari nats ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini banyak hal-hal yang membuat kita gelap mata, hilang iman. Persoalan hidup seperti sakit penyakit, tekanan ekonomi, masalah anak-anak, masalah keharmonisan rumah tangga, dan masalah hubungan persaudaraan yang terputus, atau mungkin bahkan masalah persaingan politik. Semua bisa membawa kita tergoda untuk mengandalkan kuasa gelap. Pergi ke dukun, minta obat, minta penglaris, minta supaya suaminya jinak atau istrinya jinak, anaknya jinak. Memangnya peliharaan ya? Banyak hal yang membuat orang tergoda untuk pergi ke dukun mengandalkan kuasa gelap. Itu membuat kita menjauh dari Tuhan, menjadi sesat. Bagaimana bisa orang Kristen menjadi sesat atau hilang iman? Tentunya itu perlu dicek. Cek kehidupan rohani kita. Sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan sehari-hari? Aktif dalam pelayanan, rajin ke gereja, rajin ibadah, belum tentu menjadi jaminan kehidupan rohani kita baik. Belum tentu hubungan kita dengan Tuhan dekat. Bukan jaminan. Rajin ibadah bukan jaminan bahwa memiliki hubungan rohani yang sehat dengan Tuhan. Apalagi yang tidak rajin ibadah, yang malas ke gereja, yang jarang berdoa. Orang yang tidak memiliki jam doa khusus di dalam keluarga maupun pribadi, itu akan sangat mudah jatuh ke dalam godaan kuasa kegelapan. Tidak sedikit orang-orang yang ngakunya beriman, tapi waktu sakit, waktu hilang barang-barang berharganya, dia pergi ke dukun untuk bertanya. Dia tanya sama begu. Tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit pula mereka yang menamai dirinya paranormal, menamai dirinya orang pintar ataupun dukun. Dia ikut juga mengaku percaya kepada Tuhan. Bahkan dia juga mengaku orang Kristen. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen terkecoh dan percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Padahal kita sama-sama tahu dalam iman percaya kita, tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu marah dan menegur para murid karena iman mereka yang tidak teguh, sehingga mereka tidak mampu mengusir setan. Ya kan? Ini yang terjadi dalam perikop kita. Tuhan Yesus marah karena murid-muridnya tidak mampu mengusir roh jahat yang ada pada diri si anak tadi. Sekarang ini kitalah murid-murid Tuhan Yesus. Kitalah murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Maka kita juga harusnya memperkuat iman biar Tuhan yang berkuasa dalam hati kita dan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menentang kuasa-kuasa kegelapan. Memang saudara-saudaraku, ada saatnya dimana ketika kita merasa begitu down ya, ketika kita merasa lemah menghadapi persoalan, merasa sendiri, bimbang, takut, dan lain sebagainya, seperti perasaan seorang bapa yang datang kepada Tuhan Yesus tadi, kita berada dalam kelemahan.
Kita butuh pertolongan yang cepat, yang instan. Tapi mari kita ingat kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga ia menyimpulkan bahwa terlebih aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahanmu disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka kiranya kita sebagai murid-murid Yesus zaman sekarang jangan lemah iman, harus perkuat iman. Karena ketika kita down, ketika kita bimbang, takut, sakit, berduka, disitulah iman percaya kita memampukan kita untuk hanya berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan. Kita kembali diingatkan bahwa kuasa Allah itu mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan kita sebagai manusia biasa. Ingat, firman Tuhan yang menjadi ayat invokasio hari ini berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Hanya kepada Tuhan kita beroleh kekuatan sehingga iblis bisa kita lawan dan dia lari daripada kita. Kuasa Tuhanlah satu-satunya yang lebih berkuasa atas kehidupan kita, karena ialah yang menciptakan kita dan menciptakan dunia ini. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi harusnya kita berserahnya kepada Tuhan. Sedangkan setan saja ya, roh jahat saja takut kepada Tuhan ya. Itu sebabnya dia ketakutan ketika si anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Gir-gir ia, gemetar. Setan saja takut sama Tuhan. Setan saja percaya sama Tuhan. Kok kita yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, belum percaya sepenuhnya atas kuasa Tuhan? Itu menjadi teguran rohani bagi kita hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya Tuhanlah yang patut untuk disembah. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang lebih berkuasa atas kehidupan kita ini. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Maka percayakanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ketika kita percaya penuh atas kuasa Tuhan, kita pasti mampu mengalahkan dan mengusir kuasa setan. Percaya penuh, itu modalnya. Mengusir setan itu bukan talenta, tapi itu iman. Oleh karena iman kita dimampukan, dikuatkan. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, firman Tuhan mengingatkan melalui Rasul Yohanes bahwa sebab roh yang ada di dalammu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Raja yang berkuasa sekalipun bisa dikalahkan Tuhan dengan cara yang unik. Caranya Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya 14 ayat 12 sampai ke 15, di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan Raja Babel yang terkenal kuat, yang terkenal hebat. Tapi Tuhan mampu mengalahkannya, menjatuhkannya menjadi tidak berarti. Berarti hanya Tuhan yang berkuasa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari milikilah kehidupan rohani yang benar, yang sehat. Jalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, berdoa, bawa seluruh keluarga kita menyembah Tuhan. Apabila ada sakit penyakit atau kesusahan apapun itu bentuknya dalam hidup kita ini, berdoalah.
Doakanlah usahamu untuk berobat agar Tuhan pakai obat-obat yang kita pakai dan tenaga-tenaga kesehatan yang menangani orang yang kita kasihi yang sedang sakit. Jangan jadikan Tuhan sebagai alternatif terakhir. Banyak orang ketika sudah tidak bisa dibawa ke rumah sakit, sudah tidak bisa dibawa ke dukun, barulah dia minta pendeta doakan. Itu sudah sering terjadi dan kami alami sebagai hamba Tuhan. Sudah dibawa ke rumah sakit mana saja tidak sembuh, lari ke dukun juga tidak sembuh, barulah larinya ke Tuhan. Panggil pendeta untuk doakan. Jangan. Kita umat Tuhan jangan begitu. Jadikan Tuhan tempat pertama kita untuk mengadu. Andalkan Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan. Agar Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan untuk kesembuhan orang yang kita kasihi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan yang berat sekalipun. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Kalau kita mengaku kuasa Tuhan lebih besar dan Dia jauh lebih berkuasa dalam hidup kita ini, maka jadilah kehendak Tuhan dan kuasanya menaungi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah hanya Tuhan penyelamat dalam hidup kita. Maka mari gantungkan harapan kita dan serahkan iman kita hanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang bertata dalam hidup ini. Maka Tuhan kami mau serahkan hidup kami, orang-orang yang kami kasihi kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kami. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang mulia, rancangan yang sempurna atas kehidupan kami. Maka Tuhan biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami juga mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.